Aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, laisa ma'ahu ilahun ghairuh, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة صدق الله العظيم وصدق حبيبه نبينا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. أما بعد, Ahibba'il kiram yang saya hormati dan yang saya muliakan, segenap para alimul ulama, para kiai, para ustaz, para ustazah, para tuan-tuan guru, segenap pimpinan ormas Islam, segenap pengurus Masjid Sunda Kelapa yang kita muliakan ini, yang kita banggakan ini. Semoga masjid ini senantiasa dijadikan Allah masjid yang makmur, diberkahi pengurusnya, amin, dan diberkahi jamaahnya, amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan saya sampaikan kepada para bapak, para ibu, para mu'takifin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini, tadi sudah cukup banyak pesan-pesan, tausiah, bahkan arahan-arahan yang disampaikan oleh tuan-tuan guru kita dalam rangka mensukseskan pemilu di DKI Jakarta ini, putaran kedua ini, yang mana sama-sama kita ketahui bahwa urusan pilkada DKI Jakarta saat sekarang ini adalah soal penentuan untuk Indonesia. Arahnya ke depan udah ketahuan, saudara sekalian. Saya melihat seperti ini, kami dan kawan-kawan di FPI membaca, memperhatikan, melihat aneka macam indikasi kebangkitan PKI yang dari hari ke hari, dari waktu ke waktu semakin menunjukkan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Saudara sekalian, kami sudah bukukan banyak sekali indikasi-indikasi kebangkitan PKI ini. Kami sudah bukukan ada 400 halaman. Sudah kami kirim ke Mabes TNI, kami kirim ke Mabes Polri, kami serahkan ke Presiden, kami serahkan ke Menko Polhukam, ke Menhan, dan seluruh instansi terkait, ke DPR, ke MPR, kita serahkan semua dengan indikasi-indikasi yang kita lihat bersama-sama. Jadi kalau sekarang ini kita bisa urut
ini adalah pergerakan yang mana antara PKI dengan kegiatan sekarang ini soal Cina Raya ini yang di Indonesia ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itu analisa kita. Sejak reformasi, yang pertama di saat umat Islam sedang euforia reformasi, orang sedang kesel dengan TNI, Polri. Nah, mereka mengatakan supaya ini film G30 SPKI dihapus saja, karena itu film hanya membesarkan nama Pak Harto tapi mengorbankan PKI, gitu kan. Yang luar biasa, film itu dihapus, tidak lagi disetel. Biasanya setiap tahun kita nonton tuh setiap tanggal 30 September, sekarang hilang. Setelah filmnya tidak ada, mereka diam-diam masuk lagi. Tapi kalau di luar bilangnya begitu, PKI itu masa lalu, tidak ada lagi sekarang PKI. PKI tidak mungkin bangkit kembali, itu cerita masa lalu, sudah selesai. Lalu mereka masuk ke dalam, minta supaya kurikulum di SD, SMP, SMA yang ada tentang PKI-nya dihapus, karena itu dia bilang fiktif. Cerita soal PKI ini abu-abu, karena PKI adalah sebenarnya mereka korban politik kejahatan Soeharto atau Angkatan Darat pada waktu itu. Diputar balik sama dia. Tapi sembari bicara, PKI itu tidak akan bangkit kembali. Sekarang sejak tahun 2000 dihapus tuh kurikulum sejarah perjuangan bangsa, yang ada sejarah PKI-nya dihapus. Jadi sekarang dalam buku sejarah sudah tidak ada lagi dalam kurikulum kita tentang PKI. Lalu tentang filmnya juga udah nggak ada. Jadi kalau dari tahun 2000 sampai sekarang, dari zaman reformasi 1997, 1998, sekarang ini 2017, berarti 20 tahun anak-anak di bawah 20 tahun tidak akan mengenal yang namanya itu PKI apa, lambang Palu Arit itu apa, bagaimana, udah nggak tahu nih. Di sekolah udah nggak dipelajarin, filmnya juga udah nggak ada. Tapi diam-diam mereka terus menyebar. Sudahlah, PKI itu sudah masa lalu, itu tidak akan bangkit kembali. Lalu mulai anak-anak ini membuat usaha untuk mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Tapi alhamdulillah usaha mereka gagal pada waktu itu, karena masih banyak anggota DPR yang orang-orang muslim, mukmin, beriman kepada Allah. Gagal dia cabut. Itu yang melarang, TAP MPRS itu yang melarang paham komunisme, marxisme, leninisme di Indonesia. Dia mau cabut itu, gagal. Begitu gagal, dia nggak kehilangan akal, ambil jurus berikutnya, mengajukan, menggugat undang-undang ke Mahkamah Konstitusi yang ada aturan tentang litsus. Dia menggugat atas nama HAM, hak asasi manusia. Dia bilang kami keturunan PKI ini nggak kehilangan hak politiknya. Kami kan sama-sama anak bangsa, kita kan sama-sama anak Indonesia. Kenapa kami nggak boleh jadi pegawai negeri? Karena dari dulu ada litsus tuh.
Sejak zaman Pak Harto dibuat litsus, penelitian khusus. Orang mau jadi pegawai negeri, mau naik jabatan itu ikut litsus dulu, Pak. Dicek dulu itu, ini keturunan siapa, bapaknya siapa, ibunya siapa, kakeknya siapa, belajarnya di mana, gurunya siapa, ada dosen-dosen PKI-nya atau tidak. Kalau dia ketahuan ada unsur-unsur komunisnya, jangan mimpi jadi pegawai negeri, gak bakalan. Ini digugat sama mereka, dianggap melanggar hak asasi manusia. Akhirnya Mahkamah Konstitusi mencabut aturan tentang litsus, jadi merevisi undang-undang. Semenjak itu anak keturunan PKI bebas menjadi pejabat di negeri ini. Ada yang masuk jadi anggota DPR, ada yang masuk polisi, masuk TNI, ada yang jadi anggota DPR, ada yang jadi menteri, jadi penasehat menteri, jadi penasehat presiden. Kumpul di istana ada. Masya Allah. Saking banyaknya anggota DPR yang dari kalangan mereka ini, nggak tanggung-tanggung, sampai anak PKI ada yang berhasil menjabat sebagai ketua komisi di DPR RI. Lalu dia buat buku, tulis buku berjudul Aku Anak PKI Masuk Parlemen. Itu buku pertama. Masih nggak terlalu serem. Anak PKI masuk parlemen, nggak terlalu serem. Buku yang kedua keluar, Aku Bangga Jadi Anak PKI. Itu judulnya. Ini baru, saudara sekalian. Aku bangga jadi anak PKI. Lah PKI itu pemberontak di negeri ini 2 kali. 2 kali berontak, bangga dia. Nah ini mulai nih. 2 buku ini saya laporkan ke Mabes Polri. Dulu awal-awal dia keluar. Sekarang nggak diproses atau bagaimana, nggak paham saya. Tapi pernah juga didatengin, udah usah cabut aja lah pelaporan. Oh enggak, enggak ada cabut-cabutan, mau ngapain cabut? Urusan polisi mau proses tidak proses urusan dia, saya lapor, selesai. Bapak Ibu sekalian, di dalam buku itu mulai membuat propaganda, seakan-akan PKI ini korban, jadi mereka ini korban-korban. Itu indikasi berikutnya. Lalu dia mulai terus menghapus jejak orang tua mereka dulu yang telah menulis sejarah dengan tinta darah di Indonesia. Dia mulai mau menghapus jejak. Bermunculan buku-buku dari penulis-penulis, peneliti-peneliti dengan mengatakan PKI itu korban. Yang jahat itu Pak Harto dan ulama. Itu mulai itu. Buku-buku seperti ini bermunculan. Nah ini biar ada pandangan lain. Lalu dibuat lagi film-film. Nah, tadi film G30 SPKI, itu film G30 SPKI yang biasa kita tonton dari kecil. Itu film sudah confirm, diakui oleh para peneliti, lembaga-lembaga penelitian, sejarah yang ada di film itu adalah betul adanya, bukan diada-ada, direkayasa atau untuk bumbu-bumbu pencitraan. Itu nggak ada, sekali. Itu sudah jelas. Sekarang muncul film-film baru yang mereka buat. Anak-anak PKI ini buat film, salah satunya berjudul Senyap. Nama judulnya Senyap. Film ini khusus disetel di kampus-kampus, karena kampus-kampus ini kan areal ilmiah. Dia boleh yang seperti itu. Dari SD udah nggak ada filmnya.
Buku pelajaran sekolah tidak ada, PKI, SD, SMP, SMA. Nah, di kampus-kampus dia boleh mempelajari buku sejarah. Dia masukin buku-buku dan film-film untuk itu. Film jahatnya bukan main. Film senyap ini kalau ditonton itu orang bisa berubah mindsetnya. Tadinya PKI ini penjahat, habis nonton film itu jadi berubah tuh. PKI ini korban, yang jahat itu TNI Angkatan Darat, Pak Harto dan ulama. Itu penjahat. Film ini didaftarkan ke LSF. Tahu LSF, Bu? Lembaga Sensor Film. Didaftarkan agar lulus sensor. Kalau lulus sensor bisa naik ke film, ke layar lebar, lalu bisa dijual, bisa ditayangkan di televisi mana saja. Itu film begitu. Masuklah film ini ke daftar di LSF. Akhirnya anggota LSF berkumpul menyetel film ini. Begitu anggota LSF mulai mensensor film yang berjudul Senyap, dari awal sampai akhir sepakat dia katakan ini nggak bisa disensor, tidak lulus sensor. Dari awal sampai akhir film ini fitnah semua, memutarbalikan fakta dan bisa menimbulkan perpecahan di antara anak bangsa. Berbahaya sekali film ini, saudara sekalian. Maka saya ingatkan kepada segenap para mahasiswa-mahasiswi, kalau ada yang mau nyetel-nyetel film-film beginian, tolak. Laporkan ke kampus, tolak itu. Atau laporin aja ke polisi sekalian. Agar itu film-film yang berjudul Senyap, atau ada film judul-judul yang lain lagi, itu agar jangan sampai disetel di kampus. Film itu film fitnah. Jadi tidak lulus sensor. Begitu tidak lulus sensor, yang aneh bin ajaib, Komnas HAM marah-marah. PKI ini lapor ke Komnas HAM. Komnas HAM menyurati anggota-anggota LSF dengan tuduhan melanggar HAM. Anda ini dipanggil, dia bilang apa? Anda melanggar hak asasi manusia dengan Allahumma sholli ala Nabi, dengan tuduhan membatasi kreasi anak manusia. Jadi orang kan bebas berkreasi, Pak. Itu salah satu bebas berkreasi, membuat film yang fitnah, yang bisa menimbulkan kerusakan di mana-mana. Itu katanya apa? Sesuai hak asasi manusia. Nih HAM kita nih, Komnas HAM. Aneh bin ajaib. Belakang lagi saya didatengin sama kawan-kawan saya, pendeta-pendeta dari Badan Musyawarah Antar Gereja Kekristenan di Indonesia. Sekjennya namanya Pak Pendeta Agus Santoso. Telepon saya, Pak Ustadz, saya mau ketemu dong, penting. Ya udah, ketemu deh di Petamburan. Datang ke Petamburan. Ketemu, dia bilang, ada apa Pak? Begini Pak Ustadz, ini saya bawa koran Kompas. Saya baca, Komnas HAM merekomendasikan kepada pemerintah agar supaya dalam rangka program rekonsiliasi, agar pemerintah meminta maaf kepada PKI. Pemerintah disuruh minta maaf kepada PKI. Komnas HAM nih, ini pendeta-pendeta nggak terima. Apa yang disuruh minta maaf? Minta maaf kepada penjahat. Penjahat dihukum wajar. Betul apa tidak? Ada penjahat, ini penjahat bukan penjahat ringan. Kejahatan yang dilakukan berontak kepada negara. Tahun 48 berontak di Madiun, merubah negara Indonesia jadi Republik Komunis
Indonesia Soviet, begitu Pak. Yang tahun 65 upaya KUB gagal yang dia lakukan setelah membunuh jenderal-jenderal. Masya Allah, tahu-tahunya Komnas HAM bilang suruh pemerintah minta maaf. Enak banget loh. Ini orang-orang pendeta-pendeta bilang, Pak, bukan cuma orang Islam saja yang ditindas, diintimidasi, diteror di zaman PKI itu jaya. Kami pendeta-pendeta, orang tua kami juga di basis-basis PKI, kita juga diteror. Kalau PKI menang nih gereja gua tutup, begitu katanya. Saya bakar ini gereja. Itu kata orang PKI begitu, Pak. Dia bilang, jadi bukan hanya Islam aja. Kalau orang Islam, para ulama, kiai, Masya Allah, diteror, Pak. Pak Yai, kalau PKI menang, Pak Yai saya sembelih ya. Ngomongnya di depan Bu Nyai, di depan anak-anak, begitu ngomong. Masya Allah, akhirnya jadi bagaimana Pak? Ya ini begini bagaimana? Ya udah kita datengin aja lah Komnas HAM. Ayo. Akhirnya saya ajak beberapa ormas dan juga pendeta-pendeta tadi dari antar gereja juga datang. Kita rame-rame datang ke Komnas HAM, menemui Komnas HAM. Jumpa dengan Komnas HAM, kita katakan dengan pimpinan Komnas HAM ada di situ. Ini kita mempertanyakan apa ini maksud Anda suruh pemerintah minta maaf kepada PKI, maksudnya apa? Apa salah pemerintah kita menumpas pemberontak? Apa salah? Lalu kalau pemerintah zaman Orde Baru memberlakukan litsus, apa salah? 2 kali berontak Pak. Kalau tahun 48 itu habis dia ditumpas lalu dimaafkan Soekarno, lalu erat hubungannya dengan Soekarno, kemudian apa? Kemudian dia nggak membangkitkan kembali, tidak bangkit kembali komunisnya. Mungkin kita bisa santai-santai saja, ternyata bangkit lagi. Berarti apa? Ideologi komunis ini tidak selesai dengan penumpasan mereka tahun 48 itu. Nggak selesai saudara. Dia tetap menanamkan kadernya. Bahkan di dekat kita sini ada Tugu Tani, betul tidak? Mempersenjatai petani, mempersenjatai istri-istri buruh dengan alasan bela negara. Masya Allah. Lalu mulai melakukan gerakan. Kita bilang ini apa Pak? Mana yang disuruh minta maaf? Yang disuruh minta maaf PKI atau pemerintah? Akhirnya saudara sekalian, kita katakan Anda ini Komnas HAM Indonesia atau Komnas HAM-nya PKI? Kalau Komnas HAM-nya Indonesia harus adil, rakyat Indonesia yang jadi korban PKI juga harus ente bela tuh. Lihat saudara sekalian korban-korban PKI di mana-mana banyak. Lihat, di mana ada basis PKI itu biasanya ada di situ dia bikin sumur neraka. Isinya orang-orang polisi, tentara, camat, lurah, ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang cinta NKRI, di situ tempatnya. Nggak suka komunis, di situ tempatnya. Masya Allah. Kita bilang ente cuman belain keluarga korban. Orang Indonesia yang jadi korban PKI bagaimana? Masih ada kok monumennya. Di desa Soco itu ada 7 sumur neraka. Begitu teridentifikasi, diangkat, dievakuasi, di dalamnya satu sumur ada 186 mayat. Satu sumur tuh. Di Madiun itu ada patung dibuat monumen supaya orang tidak lupa kebiadaban PKI, dibikin patungnya. Bagaimana? Ulama pakaian begini, ada imamah pakai jubah lagi nunduk, orang PKI lagi
penggal kepala kiai. Itu dibikin patungnya, Pak. Ini mau dihapus jejak nih. Pabrik gula Gorang Gareng mau dihapus. Semua dari pembantaian itu ada orang yang masih hidupnya disisakan oleh Allah. Masih hidup satu. Di pabrik gula Gorang Gareng satu orang hidup, Ustadz. Sekarang masih hidup sampai sekarang orangnya. Dia tertindih dengan mayat-mayat, setelah ditembakin membabi buta di satu ruangan penuh. Ditembakin membabi buta, dia jatuh. Dia tertumpuk dengan 3 lapis mayat-mayat di atasnya. Selama sekian jam dia bertahan pura-pura mati. Sampai akhirnya sepi, TNI datang, TNI mengevakuasi, baru dia berani bangun. Ini jangan kita lupa, ini kebiadaban PKI itu luar biasa, Pak. Makanya begitu mereka bantai 7 orang jenderal diculik dari rumahnya. Jenderal diculik tengah malam. Ini jenderal nih, bukan kopral. Apalagi hansip. Jenderal diculik dari rumahnya tengah malam. Udah itu dianiaya, disiksa, digebukin, mati, diceburin di sumur. Jenderal, Pak. Apalagi ente. Jenderal aja digituin. Inna lillahi wa inna ilaihi. Keluarganya masih ada nggak itu? Itu kan saksi hidup, saksi nyata. Dan itu pelanggaran HAM. Kenapa kita suruh minta maaf sama penjahat? Wah, ini indikasi-indikasi makin banyak nih. Bentar-bentar ada baju palu arit di mana-mana. Di Pamekasan ada pawai parade, ada tokoh PKI dibuat. Makin kesini makin kencang ini tensinya, makin kuat. Oleh karena itu kita lihat ada mata rantainya antara kebangkitan komunis PKI dengan usaha-usaha untuk membangkitkan kekuatan mereka di Indonesia saat sekarang ini ada. Maka daripada itu, ini adalah sebuah penentuan. Gambar PKI di mana-mana lambangnya, baju-baju lambang palu arit disebar. Begitu polisi TNI mensweeping, ditelepon presiden. Panglima TNI, Panglima Polisi, Kapolri, jangan sweeping baju berlambang palu arit. Ditelepon, jangan sweeping katanya. Sekarang muncul lagi di mana? Nah, ini Bapak Ibu sekalian perlu waspada ya, jangan ada orang ngasih baju main pakai aja. Kalau ngasih baju ada gambar palu arit dipakai, itu masih dilarang itu. Dilarang di dalam kitab KUHP kita soal komunisme ini masih ada pasal 107A, 107B, C, D, E, itu pelarangan soal penyebaran paham. PKI termasuk palu arit itu logo PKI. Sekarang dibuat di uang Republik Indonesia, uang kertas. Udah lihat atau belum? Inna lillahi wa inna ilaihi. Dibuat simposium bela korban PKI. Lalu kita buat lagi simposium yang anti PKI. Ada menteri yang mendukung mereka, yang sini ada menteri juga yang mendukung ini. Masya Allah, bukan main-main nih Pak. Reklamasi dibuat. Begitu reklamasi dibuat sejadi-jadinya dengan aneka macam pelanggaran yang bisa kita lihat, ternyata apa Pak, Bu? Reklamasi terus berjalan sampai sekarang. Apa yang terjadi?
Di reklamasi ini ada 800 hektar totalnya. Akan dibangun apartemen-apartemen. Satu apartemen itu bisa bikin 1000 flat, 1000 rumah. Kali 10. 1 hektar bisa 10 apartemen. 1 hektar 10 apartemen. Berarti 10.000 rumah 1 hektar kali 800 berapa tuh? 8 juta. Taruhlah dipotong 20%. Untuk penghijauan berarti ada 640 hektar. Berarti ada 6.400.000 rumah. Di reklamasi ini udah diiklankan pakai bahasa Cina, diiklankan di Singapura, di Tiongkok, di Beijing, dan konon ceritanya sudah habis terjual. Bapak Ibu ada nggak yang beli ke sana? Murah, cuman 30 M. Ada nggak yang beli? Buat siapa itu di sana itu? Nah, kita biar paham. Begitu ada gerakan aksi bela Islam pertama, aksi bela Islam kedua, langsung keluar peraturan dari Jokowi, warga negara asing boleh memiliki hak atas tanah, kebun, bangunan. Warga negara asing nih. Nggak lama kemudian ada lagi peraturan yang mengatakan bahwa warga negara asing yang mau jadi warga negara Indonesia silahkan daftar online. Bisa daftar pakai handphone. Saya mau jadi orang Indonesia. Masya Allah, enak banget. Artinya kalau dia beli nih, dia beli boleh punya hak tanah, boleh punya kebun, boleh punya rumah, boleh punya apa saja. Orang asing, apalagi bisa punya warga negara. Sampai Indonesia dapat KTP, KTP seumur hidup. Nih, yuk punya KTP. Terus ada pemilu berikutnya, ikut pemilu. Begitu nih orang ikut pemilu, dia jumlahnya berapa orang tuh? Tadi ada rumahnya saja 6.400.000 rumah. Katakanlah 6 juta rumah. Kalau satu rumah isinya ada 4 orang, berapa tuh? 24 juta. Kalau 24 juta ikut pemilu gubernur yang berikutnya nih, orang Jakarta semua dikumpulin, orang Jakarta cuman 10 juta ikut pemilu. Siapa yang menang? Pribumi atau Aseng? Selamat tinggal gubernur pribumi. Semenjak itu jangan mimpi lagi ada gubernur orang pribumi, sudah sekalian. Jangan mimpi, udah. Selamat tinggal. Takbir. Ini masalahnya, saudara. Yang datang ke sana, masuk nanti diimpor dari sebelah sana itu bukan orang Islam. 24 juta itu orang komunis semua. Supply itu 24 juta disuplai. Kalau nanti mau ada voting atau jajak pendapat, setujukah Anda dengan Partai Komunis Indonesia diadakan lagi, dia udah dapat 40 juta, bebas tuh. Nah, kira-kira nih dari daerah sekarang orang pada melek matanya, datang ke ke Jakarta rame-rame. Kita tanya, mau ngapain nanti datang ke Jakarta? Saya terima tamu-tamu kita dari Kalimantan Barat, 150 orang relawan dari Kalimantan Barat, mandiri. Kenapa Anda ikut-ikutan di Jakarta? Dia bilang apa? Wah, bagi kami Jakarta percis kayak Tengku Muslim tadi. Bagi kami Jakarta ini ibu kota negara.
Kalau Jakarta ini pusat negara, Jakarta ini pusatnya orang pinter, Jakarta ini pusatnya orang kuat, Jakarta pusatnya orang hebat, sampai tumbang daerah juga wassalam, goodbye Gubernur Pribumi. Udah pasti kalah, udah nggak ada cerita itu. Kalau sampai Jakarta tumbang, jelas apa tidak? Makanya sekarang mereka ini semangat nih, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Sumatera, rame-rame nih mau datang nih. Dia backup buat apa? Karena dia merespon. Jadi jangan dipikir ini mau buat kerusuhan, enggak. Karena udah cukup banyak dilakukan oleh pendukung-pendukung si PA tadi, melakukan intimidasi di TPS-TPS. Betul apa tidak? Dia banyak melakukan intimidasi. Dia kerahin preman, jagoan-jagoan. Wah, masya Allah. Jadi kita mau ingatkan di sini semuanya, pilkada kali ini adalah jihad, seperti Tengku Muslim tadi katakan, adalah fakta. Bapak Ibu yang bekerja, mengeluarkan keringat, waktu, tenaga dikorbankan untuk memenangkan gubernur Muslim sekarang ini, dihitung amal jihad membela Islam di Republik Indonesia. Saudara-saudara, ini sekarang takbir. Bapak Ibu yang mengeluarkan harta benda, mengeluarkan uang untuk berpartisipasi mendukung gubernur Muslim, itu dinilai infak jihad fisabilillah. Itu harta-harta jihad fisabilillah, saudara sekalian. Ini sekarang pahalanya gede banget nih. Ini yang paham beginian cuman ulama. Ulama dan orang yang punya iman. Iya, sama akalnya nih dihiasi dengan keimanan. Iya. Dia yang bisa ngebaca beginian. Yang nggak bisa ngebaca nggak masalah, emang udah ketutup sama duit haram melulu, nggak masalah. Emang begitu. Surat Al-Maidah 51, 52-nya Allah bahas tuh 52. 51 apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Yang keduanya, ya, fasataral ladzina fi qulubihim marad yusari'una fihim. Kamu akan lihat nanti, kata Allah nih, Al-Maidah ayat 52, kamu akan lihat nanti alladzina fi qulubihim marad, yang mana orang-orang yang di dalam hatinya punya penyakit. Yusari'una fihim, mereka akan bergegas, bersegera untuk membela mereka, membantu mereka. Lalu apa kata mereka? Yaqulun, mereka berkata, nahsya antusibana dairah, kami takut kalau kita nggak bela mereka, Yahudi dan Nasrani ini, kita nggak bela mereka ini, nanti akan menimpa bencana kepada kita. Kita akan kemiskinan, kita akan gagal, kita akan rusak. Ini orang yang punya penyakit hati bakal ngomong begitu. Nggak ada pembangunan, korupsi di mana-mana, bencana banjir di mana-mana. Coba kita lihat. Allah sambung ayatnya. Ya, kata Allah, semoga nanti Allah akan kirim untuk kalian nanti bil fathi au amrin min indi. Allah akan kirim kepada kaum tersebut kemenangan untuk umat yang beriman. Au amrin min indi, atau Allah berikan keputusan dari sisinya. Nah, ini yang kita nggak tahu. Nggak dimenangin, nggak dikalahin, tapi keputusan Allah yang Allah bikin. Apa akan ada apa aja, wallahu alam, terserah Allah itu mah, kita nggak ada yang tahu. Betul? Tapi ini isyarat dari Allah Ta'ala. Semoga, ini kita lihat nih dari aneka macam peristiwa kejadian Mr. PA ini, selalu aja Allah bantu kita. Betul apa enggak? Aksi-aksi bela Islam Allah bantu tuh. Apalagi 212, saya udah empot-empotan nih.
dilarang di mana-mana, tahu-taunya pertolongan Allah ada terus. Di pengadilan mau disetel, inilah ceramah ulama yang mendukung Ahok, yang disetel ceramah Habib Rizik. Alhamdulillah, itu udah bukan main, itu tuh udah yang begitu-begitu tuh isyarat kita bisa terima. Ini Allah bekerja, saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kita mah cuman ya jalanin bismillah, faiza azamta fatawakal ala Allah. Kita cuma ngerjain semampu kita, berikutnya Allah yang kerja. Itu lihat kerjaan-kerjaan Allah. Ada lagi, seharusnya dia mendukung ya, merekrut ulama, sampai di pengadilan Kiai Haji Ma'ruf Amin habis dibully sejadi-jadinya sama dia. Bangkit orang-orang NU, nggak terima pimpinannya dibegituin, saudara sekalian. Jadi dah, pokoknya dia makin buat makin jadi. Ini yang kita lihat ini artinya apa? Allah ini kasih isyarat sama kita. Aku mainin, ente tinggal berjuang aja sekarang. Keluarkan kau punya tenaga, keluarkan kau punya waktu, kau punya harta benda. Aku yang kerjakan ini semua. Ibaratnya begitu. Aksi bela Islam kedua 4/11, kita berhitung palingan 200.000 orang yang datang. Ternyata 2 juta. Aksi 2/12 kita berhitung paling banyak 500.000 nih, paling banyak udah. Habis dilarang di mana-mana. Yang keluar 7 juta. Ya artinya apa? Ini panitia. Kita ini semua yang kita kerjakan di luar skenario kita kejadiannya. Kejadiannya lebih dari itu, lain dari itu. Seakan-akan Allah Ta'ala katakan, udahlah kau kerjakan aja semampumu, selebihnya aku yang kerja. Takbir, siap berjuang, siap berjihad, siap bela Allah, siap bela Al-Quran. Takbir. Jadi kita di sini kita nggak dukung siapapun. Kita bukan kampanye untuk manusia. Kita nggak kampanye untuk manusia, tidak. Kita kampanye untuk Al-Quran surat Al-Maidah. Kita kampanye untuk Islam. Kita kampanye untuk Allah dan Rasulnya. Jelas apa tidak? Semoga dengan ikhlas kita, niat ikhlas kita yang kita perjuangkan, itu mengetuk pintu rahmat Allah. Allah jadi kesian sama kita, Pak. Allah jadi kesian. Karena sekarang ini Allah lihat ini. Wah, ternyata nggak netral pemerintah sekarang ya. Masya Allah, ngerahin pasukan ini itu untuk pemenangan. Masya Allah, ini Allah tahu semua nih. Allah lihat, saudara. Kalau kami nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa. Tapi ingat tadi, hanya Allah yang maha dahsyat, yang maha kuat. Kita bersama-sama Dia, insya Allah. Takbir, sallu ala nabi. Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan pesan dan salam daripada Tuan Guru kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, yang mana seyogianya beliau hadir di tengah-tengah kita pada kali ini. Akan tetapi la qadarallah, beliau semalam isi tablik akbar di luar Batang. Di luar Batang itu, di sana daerah kumuh yang pernah dibongkar, rumah-rumah masyarakat dibongkar oleh gubernur. Kemudian la qadarallah, semalam beliau baru selesai jam 2 ceramah, jam 2 malam. Baru sampai rumah tadi subuh, tidak mampu untuk berangkat ke sini, mohon maaf. Dan agak kendala di perutnya. Kita doakan semoga ini nggak berlarut. Kita masih perlu beliau. Tapi beliau tadi kasih SMS sama saya, selain salam, kalau saya kuat, saya akan datang di Cawang. Nanti malam ada acara di Imam DKI, Imam FPI DKI, tempat Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas di Cawang. Akan ada tablik akbar juga
yang akan dihadiri nanti oleh Habib Rizik Syihab. Kita bacakan suratul Fatihah, kemudian di sini ada Ustadz Bakhtiar Nasir kirim katanya mau datang di sini. Cuman sampai sekarang masih belum datang juga. Ustadz Zaitun Rasmin SMS saya juga, ana ada mengisi 4 acara, 4 masjid. Luar biasa ini. Jadi memang sekarang masjid-masjid ini makmur. Alhamdulillah. Nah, tapi semoga saja kita bacakan suratul Fatihah. Guru kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, Allah berikan kesehatan, kekuatan dan perlindungan. Amin. Karena sekarang ini sebelum aksi 212, wah saya jadi cerita sedikit. Boleh? Sebelum aksi 212, Habib Rizik didatengin sama satu orang temannya, orang Arab juga, Habib juga, partner bisnis salah satu Taipan. Dia bilang, "Beb, lu kan Arab, kenal gak sama Habib Rizik?" "Kenal." "Tahu rumahnya?" "Tahu." "Suka ketemu gak?" "Ya sekali-sekali ketemu." "Tolong dong temuin, kasih tahu sama dia itu, kita mau kasih dia 1 triliun. Dengan catatan jangan ada demo besar lagi, cukup 411 saja. Itu sudah cukup, udah paling besar. Udahlah, itu aja. Kalau mau demo kecil-kecil aja lah. 1 triliun. Ya udah, baiklah, saya sampaikan. Diatur janji sama Habib Rizik, dia ketemu. Begitu ketemu, dia katakan, "Beb, ana mau ketemu nih. Ana sih udah tahu jawaban ente apa, cuman ana mau dengar langsung jawabannya apa nih. Itu nanti mau saya kasih jawaban ke dia. Ente ditawarin 1 triliun, tapi dengan syarat jangan ada demo-demo besar lagi. Cukup 411 saja yang paling gede. Apa jawaban ente?" Ya sembari ketawa, Habib Rizik ketawa, dia bilang apa? "Udahlah, ente kasih tahu tuh teman ente tuh, nggak usah lah nawarin inilah itulah, nggak usah, nggak perlu. Silahkan dia kalau mau berdagang di negeri ini, silahkan. Mau bisnis di negeri ini, silahkan. Mau jadi pengusaha di negeri ini, nggak ada yang larang. Mau jadi konglomerat di negeri ini, silahkan. Mau jadi orang kaya raya di negeri ini, silahkan. Tapi setelah dia jadi orang kaya raya, setelah jadi konglomerat, setelah ekonomi dia kuasai, jangan terus-terusnya dia mau ngatur-ngatur di negeri. Gubernurnya si anulah, presidennya si anulah, hukum dilanggar lah, PKI dihidupin lagi lah, agama ditubruk, nggak lagi melihat daripada nilai-nilai agama. Ekonomi udah dikuasai, politik kekuasaan mau diambil juga. Lalu rakyat pribumi kebagian apa? Kebagian apa? Berarti nggak adil kalau begini namanya. Diem-diem mau ekonomi aja belakangan dia kuasain tuh. Ini kalau begini mau mensingapurakan Indonesia. Jelas apa tidak? Singapura itu Melayu, negeri Melayu. Sekarang jadi negeri Cina. Jelas apa tidak? Nyari rumah makan halal aja susah. Ini Jakarta alamat begitu. Saya mau nanya, orang Jakarta mau kayak begitu apa tidak? Mau seperti itu atau tidak? Makanya setelah aksi 212 membludak, bukannya orang berterima kasih, aksi damai, Habib Rizik langsung dikriminalisasi. Dituduh macam-macam. Dituduh apa tuh? Dituduh makar. Dituduh penistaan Pancasila, lambang negara. Habib Rizik dituduh lagi menista agama Kristen gara-gara ceramah qul huwallahu ahad lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanak-anakan. Kalau beranak, Allah siapa bidannya? Marah, dilaporin, menghina agama Kristen. La ilaha illallah. Mau diproses juga, Habib ceramah juga. Wah, kalau kayak beginian sampai diproses, ya Allah, itu jenderal. Nah, kalau gitu itu jenderal, jangan sampai jenderal kayak otak hansip.
Hansip disuruh lapor. Hansip melapor. Hansip, padahal Hansip udah dihapus dari tahun 2004. Udah nggak ada lagi Hansip tuh. Masih ada lagi yang melapor sekarang. Aneh bin ajaib, Hansip melapor. Belakangan ada lagi Habib Rizik dituduh. Namanya pasalnya itu ini penghasutan. Gara-gara Habib Rizik ceramah, sekarang di mata uang kertas Indonesia ini ada gambar Palu Aritnya. Habib Rizik nggak terima, ini lambang Palu Arit masih dilarang di Republik ini. Kenapa masih dipakai jadi alat tukar rakyat Indonesia? 300 juta orang sekarang pakai tukar beli, tukar jual belinya dengan alat pakai gambar Palu Arit. Diprotes sama Habib Rizik. Bukannya berterima kasih, malah dilaporin. Penghasutan, Masya Allah. BI dipaksa, BI laporin tuh Habib Rizik tuh, menghasut tuh. BI nggak mau, enggak. Kalau melawan beginian mah enggak, dia nggak mau. Akhirnya dibuat LSM orang-orang dia juga, udah dilaporin lah. Siang hari bikin LSM, malam dilaporin Habib Rizik penghasutan. Akhirnya BI klarifikasi, enggak, itu adalah satu sistem yang untuk mencegah daripada pemalsuan. Cuman kebetulan aja begitu, itu mah bukan gambar Palu Arit, cuman mirip doang. Ya emang kita bertanya, itu masalahnya tuh, yang itu masalahnya. Kenapa mirip Palu Arit? Emang mata kita buta semua? Emang gak ada gambar yang lain? Allahu Akbar. Udah gila-gilaan ini. Itu tanda-tanda dan ciri-ciri yang makin hari PKI makin eksis di negeri ini. Sekarang nih saya mau nanya, kira-kira nih, siap berjuang atau tidak? Cinta Indonesia? Cinta Indonesia? Mau di PKI kan? Mau dikomuniskan? Betul? Siap berjuang? Takbir! Sallu ala Nabi. Oleh itu alhamdulillah wa syukurillah, umat Islam makin hari makin sadar. Habib Rizik dilaporin, mau diperiksa di Polda, yang turun ribuan orang. Betul tidak? Pada ikut atau enggak? Betul? Bagus. Diperiksa di Bandung, yang datang ribuan orang dari mana-mana, bukan FPI aja. Di Polda Metro Jaya itu 10.000 orang lebih yang nemenin Habib Rizik. Ormas semua lengkap. Baik ormas Islam, ormas kedaerahan, ormas nasionalis yang anti PKI, semua dukung Habib Rizik. Bagus apa tidak? Saya ditanya, Pak Ustadz jangan ngerahin masa dong. Saya bilang, saya nggak ngerahin masa. Lu itu banyak mau ngapain? Tahu lah, lu yang ngundang. Kan ente yang ngundang, ente sebutin Habib Rizik hari Senin diperiksa di Polda. Ya umat rame-rame datang nemenin. Betul apa tidak? Saya nggak ngundang, nggak apa, ente yang ngundang jamaah. Gitu, bukan saya nggak ngundang orang. Yang ngundang ente sendiri. Orang udah tahu ini Habib mau dipenjarain. Ustadz Bakhtiar Nasir nggak salah nggak apa, kena pasal money laundry. Bagaimana money laundry, saudara sekalian? Masya Allah, lalu diterorisasi. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Sekarang alhamdulillah, begitu yang nemenin sampai ribuan orang. Nah, ini sampai kapan nih Pak Ustadz? Ya sampai selesai, sampai Habib Rizik pulang. Kalau nggak pulang bagaimana? Ya kita rame-rame nemenin di Polda. Ntar kalau selnya nggak muat gimana? Terserah. Pokoknya kita temenin. Mikir dia, sel 10.000 orang gimana nih? Makannya bagaimana nih? Pokoknya udah siap aja udah. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Rela atau tidak ada ulama kita dikriminalisasi? Rela atau tidak? Betul. Takbir. Kita ingetin, jangan main-main, jangan macem-macem saudara. Ini sekarang kita ngeredam umat ini, betul-betul kita redam umat keras-keras saudara sekalian. Jangan sampai meledak. Sekali meledak, Anda semuanya nanti akan kena gulung oleh masyarakat saudara sekalian. Kita ingetin baik-baik, hati-hati Pak. Ini rakyat udah makin hari makin kesel, makin jengkel.
dipertontonkan aneh berdiplomasi, masih bisa bermain kata, dipikir selesai urusan. Ntar dulu, orang punya hati dan punya akal. Sekarang muncul di mana-mana baliho gambar Habib Rizik, siap bela ulama, tolak kriminalisasi ulama. Betul apa tidak? Itu rakyat namanya makin sadar. Wah, melihat ini rakyat bersatu ngebela Habib Rizik, ngebela ulama. Berarti nggak bisa nih, harus dijelekin dulu nih citranya nih Habib nih. Habib Rizik dengan 6 orang perempuan. Muncul berita di situ, Habib Rizik jalan-jalan dengan 6 orang istrinya. Padahal itu foto Habib Rizik jalan-jalan dengan 6 orang putrinya. Dah. Ini maksudnya apa? Nah, ini udah mulai, ini pembusukan citra dulu nih, pembusukan karakter. Jadi nanti nangkepnya gampang. Jelas apa enggak? Biar nih enggak kita, oh ternyata nih Habib urusannya syahwat juga nih. Begitu sudah sekali. Jelas apa tidak? Muncul lagi ada foto Habib Rizik gandengan tangan sama Laskar FPI, foto bareng. Tiba-tiba beredar berita, sialan tuh Habib, gua disodomi sama dia, gua laporin polisi nanti nih. Beredar viral. Ini namanya apa? Ini ngejelekin dulu. Beredar lagi berita, Habib Rizik menyerobot lahan negara untuk bangun pesantren. Inilah cara premanisme yang kerap dilakukan oleh Habib Rizik di Megamendung. Ya Allah, itu saya ikut bangun di sana. Pesantren di Megamendung itu saya ikut bangun, Pak, Bu. Nggak ada penyerobotan lahan, kami tahu hukum. Semua beli, jangan kata 1 jengkal, 1 senti pun haram kami pakai uang apa namanya tanah orang lain. Nggak mau, kita tahu hukum kok. 1 jengkal aja tanah orang kita ambil. Nih bumi nggak mau nerima badan kita, saudara sekalian. Apalagi nyerobot di sana itu 35 hektar sekarang. Yang bantu uang rakyat semua, dan MM-an orang pada bantu. Masya Allah, dong, penyerobotan lahan. Nah ini mulainya, oh ternyata Habib ini nyerobot lahan negara dia. Wah, ini namanya pembusukan citra dulu nih, biar orang nggak semangat ngebela dia. Jelas apa tidak? Belakangan ada lagi Habib Rizik selingkuh dengan Firza. Gambar film, na'udzubillah men. Wallahu akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kejam banget itu gaya PKI itu yang begitu. Hancur udah. Muka orang tinggal edit doang, comotin pindah ke sini. Ini badannya di sini. Ini badan begitu. Dipindah-pindahin begitu. Dibikin film. Inilah Habib Rizik selingkuh. Pas Firza Husein bikin klarifikasi melalui juru bicaranya Pak Aruf Palaka. Firza Husein itu ditangkap kasus makar, ditangkap sama Ahmad Dhani, Ratna Sarumpait, Megawati lagi, Rahmawati Soekarno Putri. Dia ditangkap bareng sama dia nih. Salah satunya Firza. Udah habis bebas, nah berlanjut itu. Sampai berselingkuh seperti itu fitnah keji, dan saya akan tuntut pembuatnya dan akan saya laporkan ke polisi. Malam hari klarifikasi, pagi hari ditangkap lagi. Bayangkan saudara. Sekarang saya mau nanya nih, kira-kira nih, ini kalau model kayak begini nih, kira-kira bagaimana nih? Zolim atau tidak? Jahat atau tidak? Betul? Ini kira-kira kita biarin gak nih ulama-ulama kita nih dizolimi kayak gini? Dibiarin apa tidak?
Kalau dibiarin sekarang Kiai Haji Muhammad Al-Khattab udah dipenjara, ditangkap, dituduh makar gara-gara aksi damai, saudara sekalian, menuntut penegakan undang-undang. Secara undang-undang, gubernur kepala daerah yang jadi terdakwa itu harus dicopot dari jabatannya. Itu undang-undangnya ada. Kenapa sampai sekarang masih jadi juga, saudara sekalian? Itu pelanggaran undang-undang, betul apa tidak? Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita ingatkan, jangan main-main. Kalau ulama satu persatu ini ditangkap, alhamdulillah aksi tetap berjalan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ustadz Bakhtiar Nasir jenguk Kiai Haji Muhammad Al-Khattab. Dia jenguk. Apa kata Ustadz Khattab? Ustadz, jangan pikirin saya senang di sini. Saya yang penting sudah berjuang. Sekarang antum lanjutkan perjuangan. Umat Islam jangan berhenti sampai Ahok masuk dalam penjara, saudara sekalian. Takbir. Itu pejuang tuh. Sekarang kita nih mesti bareng-bareng bantuin dia, pikirin makanan dia di penjara. Anak istrinya kan ada, bantuin. Biar tenang hati anaknya, tenang hati istrinya, betul tidak? Iya, bantuin saudara sekalian. Itu namanya kita satu paket nih. Oh, ini Habib Rizik mau ditangkap, bantuin. Saya juga udah dengar berita udah fix. Akan ada upaya sabotase terhadap Habib Rizik. Saya udah dengar. Dan kita sudah kasih tahu sama segenap tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Ada upaya untuk pembunuhan terhadap Habib Rizik. Mau ditangkap susah, cari kesalahannya susah. Umat masih bersatu, dipecah juga susah, orang masih percaya terus lagi. Dia mau dibunuh, saudara sekalian. Ada. Dan kami sudah tahu, kami ingatkan, apapun jabatan Anda, kami tak peduli. Kalau ada apa-apa yang terjadi dengan Habib Rizik dan dengan keluarganya ataupun ulama yang lain, kami nggak cari siapa-siapa. Anda orangnya. Tahu saya, apapun jabatan Anda, kami kejar. Sekarang udah paham kita. Jadi jangan main-main. Habib Rizik ini satu-satunya sekarang milik kita nih, ulama ini, milik rakyat Indonesia yang membela Indonesia. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kalau sampai nanti sekarang Ustadz Khattab kena, nanti Habib Rizik kena, UBN kena, ini kena, yang lain nggak ada yang berani nanti, Pak. Kita jaga bareng-bareng. Siap jaga ulama? Siap jaga habaib? Betul? Takbir! Saya cukup sekian, mohon maaf kurang dan lebihnya. Ustadz Asri. Ahlan, saya sambung. Kalah? Dari saya cukup sekian, mohon maaf kurang dan lebihnya. Jangan kemana-mana dulu, ini penutupan, sambutan penutupan dari ketua Tamasya Al-Maidah. Ini beliau ketuanya biar kita paham, Ustadz Sambu ya. Dari saya cukup sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.